Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana berkat nikmatnya sehingga kita bisa bermajelis taklim pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Fahmi Alfian LC telah bergabung di Zoom kita. Syukron kasiron Ustadz Fahmi. Adapun materi pada hari ini di kitab Mukhtasar Masih Kasidin karya Al-Imam Ibnu Muqaddamah Al-Maqdisi di bab kitab ke-8 yaitu adab-adab makan, berkumpul untuk makan, bertamu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pasal adab menyuguhkan makanan kepada teman dan saudara yang berkunjung. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Fahmi Alfian LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, kawan-kawan sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali lagi kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kehidupan kepada kita sehingga kita mampu untuk melanjutkan kajian bersama kita, pembelajaran bersama kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh pembawa acara kita, bahwasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam rubuk yang kedua, rubuk yang kedua atau bagian kedua daripada kitab kita ini yang kita bahas ini. Bagian kedua membahas tentang adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan. Kita sampai pada pembahasan bab adab-adab tentang makan dan minum, tentang berkumpul, tentang menjamu dan makan bersama. Pasal yang akan kita bahas ini pasal yang berbunyi fi ma yazidu minal adabi bisababil ijtima'i wal musyarakati fil akl. Adab-adab tambahan kalau kita makan bersama dengan orang lain. Apa saja seharusnya yang kita perhatikan? Kata beliau, min dzalika an la yabtadi'a fil akli illa idza kana ma'ahu man yastahiqqu taqaddum li kibari sinnin aw ziyadati fadl. Illa an yakuna huwal matbu'. Kata beliau di sini, kalau misalnya kita makan bersama, maka hendaknya apabila kita makan bersama memperhatikan kalau ada yang lebih tua maka tunggu yang lebih tua memulai. Jangan kita yang memulai. Demikian pula misalnya ada orang mulia, misalnya ada orang yang memiliki kedudukan ilmu, misalnya ada ulama di tengah-tengah kita, maka dia yang memulai. Jangan kita yang memulai. Ada orang yang lebih berilmu, orang yang lebih tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, maka dia yang memulai. Ya, ada pejabat misalnya ketika kita makan bersama ada pejabat, maka dia yang memulai. Jangan kita duluan yang memulai makanan. Kecuali kita adalah orang yang matbu, maksudnya kita memiliki pengikut. Ya, kita diikuti oleh orang banyak, orang-orang yang di situ adalah pengikut kita semua, maka silahkan makan duluan. ومنها أن لا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. Kata beliau, pada saat makan hendaknya kita berbicara, ngobrol santai, jangan diam. Ya, kalau misalnya kita mencari-cari bahan, maka carilah bahan yang baik, pembicaraan yang baik, yang ma'ruf. Kemudian juga bisa kita pada saat makan menceritakan kisah-kisah orang soleh pada saat kita makan. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. Ya, ketika makan bersama hendaknya setiap orang berkeinginan, berniat untuk mendahulukan orang lain pada saat makan. Ya, mendahulukan kawannya pada saat makan. Maksudnya dari sisi kadar mungkin melebihkan kadar kawannya dan lain sebagainya. Artinya pada saat makan bersama hendaknya memperhatikan itu. Juga tidak usah terlalu malu-malu, kata beliau. Jangan sampai tuan rumah misalnya atau kawan yang menjamu kita atau kawan-kawan yang makan bersama kita di satu nampan, di satu piring besar, harus
menyuruh kita untuk makan dan mempersilahkan. Ya. Jadi tidak usah terlalu malu dan tidak usah juga berlebih-lebihan, tapi tetap ada niat di dalam hati untuk senantiasa mendahulukan saudara kita dalam makanan. Wa min dzalika an la yanzura ila ashabihi halatal akli li alla yastahyu. Kata beliau, kalau misalnya kita makan bersama dengan kawan-kawan kita, dengan kerabat kita dalam satu nampan, satu piring besar, maka hendaknya pada saat mereka menyuap jangan dilihat supaya tidak malu. Wa min dzalika an la yaf'ala ma yastaqdiruhu min ghairihi fala yanfudu yadahu fil qas'ah wa la yuqaddimu ilaiha ra'sahu 'inda wad'i luqmati fi fayh. Kata beliau, pada saat kita makan, maka jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain, mohon maaf, merasa tidak nyaman. Ya, mohon maaf ya, merasa jijik. Ya kan, kita makan sama orang lain ini berbeda-beda, orang satu dengan yang lainnya, kebiasaannya dalam tata cara makan itu berbeda-beda. Maka kata beliau di sini, jangan kita melakukan hal-hal yang kira-kira itu bisa membuat kawan kita merasa tidak nyaman, merasa jijik, merasa tidak enak apabila melihat kita melakukannya. Contohnya di sini beliau bilang, ya, jangan kibaskan sisa-sisa makanan di atas piring. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu, nasi misalnya, yang masih ada sisanya di tangan, ini jangan diletakkan di piring. Ya, karena itu kan bekas mulut kita. Jangan sampai ada orang lain yang merasa tidak nyaman melihat itu. Demikian pula kata beliau, apabila kita makan dan menyuap, ya jangan kita majukan kepala kita untuk ke arah piring misalnya. Karena bisa jadi ketika saudara kita ingin mengambil juga, dia tidak bisa mengambil. Yang kedua, bisa jadi beberapa butiran nasi atau makanan lain yang terjatuh, ya, remahan-remahan makanan yang terjatuh itu kembali lagi ke tengah-tengah piring, dan itu bisa jadi membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian kata beliau di sini, wa idza akhraja syai'an min fihi liyarmiya bihi sarafa wajhahu 'anit ta'ami wa akhadahu bi yasarihi. Apabila kata beliau kita ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut kita pada saat makan, entah itu tulang, biji kah, atau kulit, atau mungkin beberapa potongan bumbu, beberapa potongan rempah yang tidak bisa kita makan, cengkeh misalnya, potongan cengkeh dan lain sebagainya, kita ingin keluarkan. Maka hendaknya jangan, ketika kita mengeluarkan itu, jangan wajah kita menghadap ke makanan, ya. Karena dua hal. Karena bisa jadi pada saat kita ngobrol saat kita makan, orang melihat kita, mereka merasa tidak nyaman ketika kita mengeluarkan makanan dari mulut kita, atau yang kita keluarkan itu jatuh ke piring yang digunakan bersama. Kemudian hendaknya mengambilnya dengan tangan kiri, ya. Yang dikeluarkan tadi itu diambil dengan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kita yang kanan kita gunakan untuk menyomot makanan yang ada di dalam piring, ya. Sekali lagi ya, mungkin dari awal saya lupa menjelaskan, yang dimaksud di sini makan bersama adalah makan di satu nampan bersama, nampan besar, ya. Kalau masing-masing satu piring ini berbeda lagi kisahnya. Tapi yang dimaksud di sini makan bersama adalah makan satu nampan besar, ya, satu piring besar, mungkin satu baki besar, ya. Ada beberapa orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang dan lain sebagainya. Tergantung ukuran piring tersebut. Di sini beliau mencontohkan wala yagmis al-luqmah ad-dasmah fil khal walal khala fid dasmah. Ya, jangan letakkan misalnya ada makanan yang berminyak di tangan kita, jangan kita cocolkan kata beliau ke dalam cuka. Karena orang zaman dulu makannya seperti itu dengan cuka, atau ya jangan juga cocolkan cukanya itu kita letakkan di sesuatu yang berminyak di piring kita atau di piring itu jangan. Faqad yakrahuhu ghairuhu, karena bisa jadi orang tidak suka. Ya, seperti kita makan bersama satu piring besar, ada yang suka sambal, ada yang tidak suka. Ada yang suka ditambahi garam, ada yang tidak suka. Ada yang suka ditaburi tetesan jeruk nipis, ada yang tidak suka. Maka hendaknya berhati-hati dan selalu memperhatikan, ya, memperhatikan apakah orang lain suka atau tidak. Wala yakmisu baqiyatal luqmah allati akala minha fil mirqah. Dan kalau misalnya makan, ya, apabila ada sesuatu yang berkuah di hadapan kita, kalau misalnya kita makan sesuatu dengan tangan kanan kita, ya, jangan tangan kanan ini kita masukkan ke dalam sesuatu yang berkuah tersebut, ya. Tentu itu membuat saudara kita yang makan bersama kita merasa tidak nyaman. Faslun fi taqdimi ta'ami ilal ikhwan. Beliau di sini menjamu kawan,
menjamu teman-teman, menjamu saudara. Wa yastahibbu taqdimut ta'ami ilal ikhwan. Kata beliau di sini, mustahab hukumnya, ya, sunnah hukumnya menjamu saudara kita, saudara seiman, atau memang saudara kandung, atau kerabat kita. Wa ruya dzalika an Ali radhiyallahu taala anhu qala. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, la an ajma' ikhwani ala sa'in min at-ta'am ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabah. Saya mengumpulkan saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, teman-teman saya dalam satu piring bersama, kita makan bersama, piring besar ya, kita makan bersama, itu lebih saya cintai dibandingkan saya membebaskan seorang budak. Wa kana Khaythamah rahimahullah yasna'ul khabisa wat ta'ama at-tayyib fa yad'u Ibrahim wal A'mash yaqulu kulu fama sana'tuhu illa lakum. Adalah seorang ulama bernama Khaythamah membuat panganan manis dari kurma dicampur dengan minyak samin ya, namanya al-khabis, namanya khabis. Nah, khabis ini dimakan bersama dengan beberapa makanan-makanan berat lainnya. Kemudian setelah dibuat oleh beliau, ya dipanggil dua orang ulama yang memang menjadi kawan beliau dalam menuntut ilmu. Yang satu bernama Ibrahim An-Nakhai, yang satu bernama Al-A'mash. Kemudian beliau mengatakan, Khaythamah mengatakan, kulu makanlah, pemasonatuhu ilalakum. Aku tidak membuat makanan tadi, untuk ya. Dan beliau di sini mengatakan salah satu adabnya dalam menjawab orang lain adalah menghidangkan apa yang ada tanpa berlebih-lebihan. Wala yasta'dzinuhum fit taqdim. Dan jangan bertanya kalau mau menjamu orang lain atau menyuguhkan makanan. Suguhkan saja tanpa harus bertanya. Bal yuqaddim min ghairi isti'dzan wa min at-takallufi an yuqaddima jami'a ma indahu. Jadi kalau misalnya ada makanan, kita punya makanan di rumah mau kita hidangkan, jangan bertanya dulu. Ya, mau saya hidangkan sesuatu atau tidak? Adabnya adalah kita hidangkan saja tanpa perlu kita bertanya apakah perlu dihidangkan atau tidak. Kecuali ya orang yang datang ini kita kenal. Misalnya dia adalah orang yang suka puasa Senin Kamis. Pas datang di hari Kamis misalnya, atau saudara kita ini kita tahu tidak bisa makan beberapa makanan-makanan tertentu, maka di sini kita perlu untuk bertanya. Kita kenal saudara kita mungkin sedang diet dia, atau ada pantangan makanan tertentu misalnya, maka tidak masalah untuk bertanya. Tapi secara umum pada asalnya seorang Muslim apabila didatangi seorang tamu di rumahnya, maka menyuguhkan sesuatu tanpa harus bertanya apakah disuguhkan atau tidak. Kemudian kata beliau di sini tidak berlebih-lebihan juga dalam menjamu, ya, jangan mengeluarkan apa yang ada di rumah semuanya, tidak. Jadi ala kadarnya sajalah. Apa yang ada hidangkan, kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan untuk ada. Kemudian juga apabila banyak makanan di rumah tidak perlu semuanya dihidangkan. Kemudian beliau mengatakan wa min adabi zair, ini adab orang yang berkunjung. Itu tadi adab orang yang menjamu. Sekarang adab orang yang berkunjung ke rumah dan dijamu oleh tuan rumah. Apa adabnya? Alla yaqtariha ta'aman bi'ainihi. Ya. Orang yang dijamu hendaknya tidak mesan sesuatu. Hendaknya tidak mesan sesuatu. Wa in khayyara baina ta'amaini ikhtara aisarahuma. Apabila ya pengunjung, kita sebagai tamu diminta untuk memilih dua makanan, maka hendaknya memilih makanan yang paling mudah dibuat oleh tuan rumah. Illa an ya'lama anna mudhifahu yasurru biiktirahihi wa la yaqsur an tahsili dzalika wa la yuqassir an tahsili dzalik. Kata beliau kecuali saudara kita ini yang menjamu kita tahu bahwasanya kalau kita pesan sesuatu dia akan suka. Misalnya ditanyakan, apakah kamu mau susu coklat atau mau teh? Ini minuman ya. Mau susu coklat atau teh? Dan kita tahu saudara kita ini ya sangat gemar membuat susu coklat misalnya. Dan dia akan sangat suka kalau misalnya kita meminta susu coklat. Padahal membuat susu coklat itu sangat lebih sulit dibandingkan hanya sekedar menyajikan teh. Misalnya seperti itu. Maka kita minta susu coklat, nggak ada masalah. Demikian pula makanan. Kalau misalnya ada makanan tertentu yang dia suka membuatnya,
sementara dia juga menawarkan makanan lain yang lebih mudah untuk dibuat, maka tidak ada masalah kita minta yang dia tawarkan, kita sebutkan yang dia suka demi menyenangkan hatinya. Ya. Di sini disebutkan sebuah contoh dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah salah seorang murid beliau dan kawan beliau yang bernama Az-Za'farani. Az-Za'farani ini dikatakan di sini yaktubu kulla yaumin rik'atan bima yatbukhu minal alwan. Setiap hari beliau ada semacam kayu kertas yang biasa ditulis oleh beliau, dan di situ beliau menggunakan berbagai macam warna. Dan suatu hari ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung, Imam Asy-Syafi'i menambahkan warna tertentu di tulisan tersebut atau di ruk'ah tersebut, maka Az-Za'farani merasa senang terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Intinya adalah menyenangkan tuan rumah. Apa yang menyebabkan tuan rumah merasa nyaman pada saat kita datang berkunjung, maka bisa kita lakukan. Faslun la tadkhulu ala qaumin la tadkhul ala qaumin ya'kulun. Pasal berikutnya beliau membahas agar hendaknya seseorang itu tidak mendatangi orang yang tengah makan, orang yang tengah berkumpul untuk makan. Beliau mengatakan wala yanbaghi li ahadin idza alima anna qauman ya'kuluna an yadkhula alaihim. Tidak pantas bagi seseorang apabila tahu bahwasanya mereka sedang makan, ya jika tahu ada kawan-kawannya mungkin sedang makan, tidak pantas bagi dia untuk datang berkunjung pada saat itu. Ya, atau sekedar menemui mereka pada saat itu. Fa in sadafahum, nah tapi kalau misalnya ternyata kita tidak tahu nih saudara kita, kawan-kawan kita lagi makan, berkumpul untuk makan. Kemudian tiba-tiba kita masuk menemui mereka, kita tiba tanpa kita sengaja, tanpa ada niat untuk masuk pada saat mereka makan, maka ada dua keadaan. Ya, yang pertama mereka tidak menawarkan apapun, maka pada saat ini kita berlalu saja tidak atau datang di kesempatan. Keadaan yang kedua, mereka menawarkan, mereka mengajak kita untuk ikut makan bersama mereka. Pada saat ini, ya pada saat ketika mereka mengajak kita untuk ikut serta, kita tiba-tiba masuk, kemudian mereka bilang, ayo makan sama-sama kami. Maka pada saat ini ada dua keadaan, dilihat dulu. Sebagai tamu yang baru datang, baru masuk, lihat orang pada makan, dilihat. Kalau mereka menawarkan makanan tersebut, mengajak kita makan hanya karena mereka malu, merasa tidak nyaman, ada kita di situ, maka hendaknya jangan makan. Tapi ya, kalau misalnya kita tahu bahwasanya mereka memanggil kita, ya, dan ketika kita ikut serta mereka semakin senang, maka silahkan bergabung. Ini perlu untuk diperhatikan ya, terutama kawan-kawan yang tinggal di asrama. Kadang kalau kita dulu di pesantren atau apalagi namanya di asrama mahasiswa, kadang-kadang kan kita berkunjung ke asrama kawan kita pada saat mereka jam makan siang, ya. Atau kita mengantar saudara kita ke asramanya pada saat itu kawan-kawannya yang lain pada makan siang, makan bersama. Nah itu dilihat ya, yang mana yang kira-kira masuk ini. Apakah mereka hanya sekedar menawarkan karena merasa tidak nyaman sama kita, hanya basa-basi saja, atau memang mereka ingin kita betul-betul bergabung bersama mereka di makanan tersebut. Ya, hendaknya setiap orang bisa melihat keadaan. وَمَنْ دَخَلَ دَارَ صَدِيقِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَكَانَ وَاثِقًا بِهِ عَالِمًا أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ سُرَّ بِذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ. Kata beliau di sini, apabila seorang masuk ke rumah saudaranya, ya, seseorang berkunjung ke rumah saudaranya, pintu tidak terkunci, masuk ke rumah saudaranya nggak ada. Ternyata di meja makan saudaranya itu ada hidangan tertentu. Nah, di sini apabila ya kita yakin bahwasanya kawan kita ini atau saudara kita ini, apabila kita makan dari makanan tersebut dia akan senang, maka hendaknya. Dan sebaliknya kalau memang kita tahu bahwasanya mungkin dia butuh atau ada hal yang lainnya yang dia mungkin mau sedekahkan atau dia akan berikan pada orang lain dan lain sebagainya, kita tidak jelas, tidak tahu itu untuk apa, maka hendaknya tidak dimakan. Dan ini berlaku bagi orang yang sangat dekat tentunya. Ya,
Ya, jangan serta-merta kita baru kenalan satu hari dengan saudara kita, satu kajian misalnya, besok tiba-tiba kita berkunjung ke rumahnya, di ruang tamunya ada makanan, kita langsung makan, tidak seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini adalah kawan yang betul-betul sudah kenal sangat baik dan kita tahu tingkah lakunya. Kalau kita makan di rumahnya dia pasti senang, maka pada saat kita berkunjung orang yang tidak ada misalnya atau dia meninggalkan sesuatu di meja makannya, di ruang tamunya, kalau kita makan dia akan senang, maka silakan makan. Seperti itu juga misalnya kita berkunjung ke rumah saudara kita, ya di ruang tamu mungkin disediakan kulkas kecil, ada makanan ringannya di situ, ada minuman dinginnya, dan ada makanan ringannya juga di meja makan. Belum dipersilakan, ya. Tapi kita dengan tuan rumah ini sudah menjadi sahabat dekat dan kita tahu bahwasanya apa saja yang kita makan di rumahnya dia akan senang, ya. Maka silakan dimakan. Ini sekali lagi kembali ke urf atau keadaan-keadaan masing-masing orang. Baik, pasal yang berikutnya beliau membahas tentang adab-adab menjamu. Wa min adabi ad-dhiyafah an yaqsida bi da'watihi al-atqiya dunal fussaq. Wa qala ba'd as-salaf la ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata beliau di sini di antara adab menjamu mengundang orang lain adalah memaksudkan undangan tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang yang kita tahu bahwasanya dia adalah orang-orang baik, ya, dan tidak mengundang orang-orang fasik. Sebagian ulama salaf mengatakan la ta'kul illa ta'ama taqi. Janganlah kamu makan kecuali makanan yang dibuat oleh orang-orang yang beriman atau makanannya orang-orang beriman. Dan jangan juga memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi usahakan kita hanya mengundang orang-orang yang bertakwa, yang makan di tempat kita, yang kita jamu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan demikian pula apabila kita diundang maka kita penuhi undangan orang-orang yang bertakwa dan makan di tempat orang pula. Ketika kita menjamu open house misalnya, diniatkan untuk menjamu orang-orang fakir tanpa orang-orang kaya. Wayan bagi an la yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihim fa inna ihmalahum yujibul ihash wa qati'atar rahim. Kata beliau di sini juga jangan lupa untuk memperhatikan kerabat dekat pada saat kita menjamu, ya. Jangan sampai kita menjamu orang-orang luar, orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita, namun kita melalaikan kerabat kita, terutama kerabat yang juga menjadi tetangga kita. Hendaknya juga diundang sesekali ke rumah, diberikan jamuan khusus untuk mereka dan lain sebagainya. Nah, karena beliau mengatakan di sini, karena apabila kita meninggalkan dan melalaikan kerabat kita, terutama yang dekat rumahnya dengan kita, ya, yujibul ihash waqati atar rahim, bisa jadi menjadikan kita dengan mereka tidak harmonis lagi, dan juga menjadikan bisa jadi menyebabkan adanya pemutusan tali silaturahim. Oleh sebab itu hendaknya keluarga diperhatikan. Ya, sekali lagi jangan sampai kita banyak menjamu orang di luar tapi keluarga, kerabat dekat tidak pernah dijamu sama sekali. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه ولا يقصد بدعوته المباحة والتفاخر. Kemudian beliau mengatakan hendaknya ada juga prioritas, ya, ada teman-teman yang diprioritaskan untuk dijamu terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya, kawan-kawan dekat, kawan satu kantor, kawan satu majelis, ya, itu lebih didahulukan dibandingkan kawan yang mungkin ketemu hanya 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali dan lain sebagainya, ya. Kawan-kawan jauh, kawan SMA, ya, yang ketemu hanya pada saat mungkin reuni sekolah dan lain sebagainya, ya. Intinya adalah memperhatikan prioritas yang mana yang didahulukan untuk dijamu. Demikian pula kenalan-kenalan kita yang mana yang didahulukan untuk dijamu, diberikan makanan misalnya dan lain sebagainya. Wala yaqsidu bid'awatihi al-mubaha wa tafakhur bal isti'mal sunnah fi it'ami at-ta'am wa istimalati qulubil ikhwan wa idkhali surur ala qulubil mu'minin. Kata beliau di sini,
Ya, apabila kita ingin menjamu orang lain, maka jangan sampai meniatkan jamuan tersebut untuk pamer, untuk ria, untuk berbangga-bangga, dan lain sebagainya. Bal isti'malu sunnah fi it'amit ta'am. Akan tetapi kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Nabi, memberi makan orang lain, ya. Kemudian juga diniatkan untuk menarik hati saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita. Dan yang ketiga, meniatkan untuk membuat mereka senang dengan jamuan kita. Karena menyenangkan hati orang lain adalah sebuah ibadah. Terutama apabila yang kita jamu ini adalah orang-orang yang kita tahu, orang-orang soleh, orang-orang beriman. Wala yad'u man ya'lam annahu tashukku alaihi al-ijabah. Jangan juga mengundang orang yang kita tahu bahwasanya dia akan kesulitan untuk memenuhi undangan kita. Ya. Jangan dipaksakan. Seperti misalnya orang sibuk. Jangan dipaksakan walaupun dia kerabat kita. Kita punya kerabat misalnya, atau tetangga, yang mana tetangga kita ini orang sangat sibuk. Mungkin dia pejabat publik, dan lain sebagainya. Ya, jangan paksakan beliau untuk hadir di tempat kita. Dan kalau memang kita kira bahkan kalau kita mengundang orang ini dia tidak akan datang, maka tidak perlu diundang. Karena kita takut nanti ketika diundang merasa tidak nyaman dengan kita, maka dia akan memaksakan diri untuk datang di tengah-tengah kesibukan yang menyita waktunya. Wa idza hadara ta'adza bil hadirina bisababi minal asbab. Demikian pula misalnya apabila kita mengundang nih saudara-saudara kita undang. Kita undang kawan-kawan kita untuk datang, ya. Kita tahu di tengah-tengah orang yang kita undang itu ada si A. Dan kita tahu bahwasanya A ini punya masalah dengan si B. Ya. Kita tahu bahwasanya si A ini punya masalah sama si B. Atau si A tidak cocok sama si C misalnya. Maka B sama C tidak usah diundang dulu. Diundang di kesempatan yang lain misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi harus juga kita memperhatikan pada saat kita menjamu orang lain ke rumah kita, harus memperhatikan banyak hal. Ya, bukan sekedar untuk menjamu, mengumpulkan orang lain, memberi makan, tapi juga memperhatikan adab-adab yang beliau sebutkan di sini. Kemudian beliau membahas tentang adab-adab orang yang menjawab, ya, adab-adab orang yang menjawab dan memenuhi undangan jamuan makan. Apa saja adab-adabnya? Fa in kanat da'watu ursin fal ijabatu 'alaihi wajibatun idza da'ahu muslim fil yaumil awwal wa in kanat li ghairihi fa hiya jaizah. Kata beliau, kalau misalnya undangan makan itu adalah undangan walimah misalnya. Undangan walimah maka wajib untuk dipenuhi apabila dia diundang oleh seorang muslim pada hari pertama penyelenggaraan walimah tersebut. Wa in kanat li ghairihi fa hiya jaizah. Undangan yang lain, maka hukumnya apa? Apakah wajib juga untuk dipenuhi? Kata beliau, hanya hukumnya boleh untuk dipenuhi. Berarti boleh juga untuk tidak dipenuhi. Contohnya undangan makan-makan sederhana, buka puasa bersama, syukuran misalnya, dan lain sebagainya. Tumayan bagi an la yakhussal ghaniyya bil ijabati dunal faqir. Nah, kita juga sebagai orang yang dijamu, diundang untuk makan misalnya, jangan gara-gara orang fakir yang mengundang kita tidak datang, sementara apabila orang kaya yang mengundang kita datang. Jangan seperti itu, kata beliau. Wala yamtani'u minad da'wati liqaunihi sha'iman bal yahdur fa in kana tatawwu'an wa 'alima anna fitrahu yasurru akhahu al-muslim falyuftir. Nah, di sini beliau bilang, walaupun kita berpuasa misalnya hari ini, kemudian ada datang undangan dari kawan kita untuk makan bersama, ya, atau acara walimah misalnya. Walimah anaknya. Kita datang. Pada saat itu kita berpuasa. Ya. Rasulullah mengatakan, falyusolli, apabila dalam keadaan seperti itu, kita diundang pada saat kita berpuasa, kita datang. Setelah datang kita berdoa untuk orang tersebut, mendoakan orang tersebut. Kemudian pulang, tidak ada masalah. Namun apabila kita mengetahui ketika kita datang, kemudian ada di tempat itu, kemudian kita makan, saudara kita menjadi lebih senang, menjadi sangat bahagia, maka hendaknya kita berbuka puasa pada hari. Terutama apabila puasanya adalah puasa sunnah, berbeda dengan puasa wajib. Fa'amma in kana at-ta'amu haraman falyamtani min al-ijabah. Wa kadzalika idza kana thammata farshin muharramah
au ina'in muharram au mizmarin au surah. Wa kadzalika idza kana ad-da'i zaliman au fasiqan au mubtadi'an au mufakhiran bi da'watihi. Apabila makanannya, ini kata beliau, ini ucapan ini ditujukan kepada orang-orang yang dijamu ya, diundang. Apabila makanannya ternyata makanan yang mengundang kita ini kita tahu dia akan menyajikan makanan haram. Ada babi misalnya, mohon maaf ya, dia akan menyajikan babi di tempat tersebut. Haram bagi kita untuk hadir. Demikian pula ini dia mengundang orang untuk hadir di pestanya misalnya, atau makan malam. Tapi kita tahu kebiasaannya dia kalau makan malam maka dia akan menyuguhkan miras, maka haram untuk hadir. Wa kadzalika idza kana thammata farshin muharram. Bahkan beliau mengatakan apabila di tempat tersebut ya karpetnya itu haram atau bejananya haram, seperti bejana dari emas misalnya, atau bejana curian dan lain sebagainya. Au mizmarin au surah. Kemudian ada musiknya, ada gambar-gambar yang dipajang di sana, ya, terutama ya gambar-gambar atau patung-patung ya. Wa kadzalika idza kana ad-da'i zaliman au fasiqan au mubtadi'an au mufakhiran bi da'watihi. Demikian pula hendaknya tidak usah didatangi apabila yang menjamu adalah orang zalim. Kita tahu, kita kenal bahwasanya dia adalah orang zalim atau orang fasik yang dengan terang-terangan ya mengiklankan bahkan mengumumkan kefasikannya, atau ahli bid'ah atau mufakhirun bidakwatihi, ya orang yang akan berbangga-bangga dengan jamuannya tersebut, ya orang yang akan berbangga-bangga dengan jamuannya, maka yang seperti ini tidak perlu didatangi. Wayan bagi an la yaqsida bil ijabati ila da'wati nafsal aql bal yanwi bihi al-iqtida bis sunnah wa ikram akhihi al-mu'min wa yanwiya siyanata nafsihi amman yusi'u bihi dhann. Farubbama qila anhu idam tana'a hadha mutakabbir. Baik. Kata beliau, seorang yang dijamu, yang dipanggil, yang diundang untuk makan bersama, hendaknya meniatkan untuk mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niatnya bukan sekedar makan, ya, memenuhi undangan saudaranya, bukan sekedar untuk makan di sana, bukan, tapi untuk memenuhi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula meniatkan memuliakan kawan yang telah mengundangnya tadi atau saudara yang mengundangnya tadi. Kemudian juga meniatkan untuk menjaga dirinya supaya tidak menjadi sasaran empuk suudzonnya orang. Ya, karena bisa jadi orang kalau misalnya kita undang, ya, kita undang orang misalnya, atau kita diundang oleh orang lain, kemudian kita tidak bisa datang, atau kita ada kesempatan datang tapi kita sengaja untuk tidak datang karena alasan tertentu. Namun kata beliau, kalau misalnya kita tinggalkan, kita tidak datang nih, kita tidak datang ke undangan tersebut, dan kita yakin apabila kita datang, apabila kita tidak datang, maka orang-orang akan menyangka bahwasanya kita ini sombong, maka hendaknya kita datang. Ya. Wayan bagi an yatawadha fi majlisihi idza hadara wa la yatasaddar wa in uyyina lahu sahibud dar makanan lam ya'tadih. Kata beliau, apabila kita tiba di tempat undangan tersebut, maka hendaknya kita bersikap tawadhu, ya, bersikap tawadhu. Kemudian juga tidak duduk di tengah-tengah majelis. Ya, kalau ada panggung tidak naik panggung, tidak mencari panggung di tempat undangan tersebut. Kemudian juga apabila pemilik jamuan tadi atau yang menjamu kita menentukan tempat tertentu bagi kita untuk duduk di situ, maka hendaknya kita tidak pindah dari tempat tersebut. Ya, hendaknya kalau misalnya ditentukan di satu titik, silakan Pak duduk di sini misalnya, maka disitulah duduknya. Ya. Wala yukthir an-nazar ila al-makan alladhi yakhruju minhu at-ta'am fa innahu dalilun ala asy-syirah. Dan demikian pula ya, jangan melirik terus ke arah makanan atau ke arah tempat di mana makanan itu dikeluarkan, disajikan misalnya. Jangan sering melirik, apalagi kalau misalnya ada meja makan atau ada prasmanan misalnya. Ada prasmanan. Kita hendaknya ketika duduk di satu majelis bersama dengan orang-orang, jangan terlalu sering melirik ke arah prasmanannya dan lain sebagainya. Ya, meja prasmanannya tidak. Supaya apa? Supaya tidak dianggap sebagai orang yang rakus. Nah,
tapi pikirannya makan saja. Diundang pikirannya makan saja. Ya, ini mungkin pembahasan ini kita cukupkan saja karena waktu tinggal sedikit lagi. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab menyajikan makanan. Tadi kita bahas tentang adab orang yang menyajikan bagi orang yang menyajikan makanan, orang yang mengundang, juga adab-adab bagi orang yang diundang untuk makan, dan nanti kita akan bahas terkait insya Allah adab-adab menyajikan makanan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran kepada Ustadz Fahmi Alfian. Bagi Ustadz dan Ustazah, apabila ada yang ingin bertanya, silakan kami kasih waktu 1 menit untuk mengetik di room chat. Bagaimana kepada Ustadz dan Ustazah? Mungkin tidak ada pertanyaan, Ustaz. Ada teman ikhwah kita satu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Kita coba jawab bersama-sama ya. Pertanyaan dari ikhwah kita, Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya menerima makanan dari acara adat masyarakat seperti acara ulang tahun? Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, hukum asalnya pemberian itu adalah mubah. Pemberian yang seperti itu hukumnya mubah untuk dimakan. Ya, apalagi jika kita tahu bahwasanya makanan yang diberikan adalah makanan halal, karena sifatnya adalah pemberian. Ya, seakan-akan tidak ada momen apapun juga apabila diberi oleh orang yang sama maka itu mubah. Namun apabila Anda adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ya, dan ingin mengajarkan kepada masyarakat di tempat Anda bahwasanya acara tersebut bukanlah acara yang syar'i, maka tidak masalah menolaknya, bukan karena dia haram, tapi karena ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah makanan yang tidak, ini adalah acara yang tidak syar'i, bukan karena makanannya, tapi karena acaranya. Namun pada kalau misalnya kita berbicara tentang hukum, maka hukumnya juga boleh, maka hukumnya halal. Demikian juga acara-acara lainnya. Ya, selama makanan itu adalah makanan halal, ya zatnya zat yang halal. Gitu. Syukran kepada Ustadz Fahmi yang telah menjawab pertanyaan dari ikhwah kita. Karena di Palembang sudah masuk Isya, maka majelis kita malam hari ini kita tutup. Adapun bab yang selanjutnya akan dibahas minggu depan, yaitu adab-adab bagi orang yang menyajikan makanan. Untuk mengakhiri acara kita ini, mengambil berkahnya, marilah kita tutup doa dengan doa fatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.